Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semua anak bisa sekolah, semua anak bisa jadi juara. Ini adalah jargon PPDB Jabar 2020. Gimana nih adik-adik lulusan SMP MTS sederajat? Sudah siap dengan PPDB Jabar 2020? Sudah punya pilihan mau lanjut kemana? Sudah tahu cara daftar dan syarat-syaratnya? Atau masih bingung? Pada video ini akan dijelaskan sedikit informasi yang bisa memberi pencerahan tentang PPDB Jawa Barat 2020. Seluruh informasi, pendaftaran, progres, dan hasil dari PPDB Jawa Barat ini tentunya akan disampaikan melalui web resmi secara online ya, di halaman resmi PPDB Jawa Barat, yaitu di ppdb.disdik.jabarprof.go.id. Nah, pada web ini kalian bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru ya, up to date seputar PPDB Jabar 2020. Ya. Ada beberapa info terbaru seputar PPDB 2020 ini yang bisa kalian simak. Ya, yang pertama tentang jadwal PPDB. Ya, memang masih belum dibuka pada saat ini, masih dilakukan persiapan-persiapan di sekolah asal, di SMP ataupun di MTS begitu. Kemudian persiapan juga dilakukan di sekolah tujuan, yaitu SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Barat. Jadi ditunggu saja ya, waktu resmi atau jadwal tepatnya PPDB atau pendaftaran ini mulai dibuka secara online. Ya, ini jadwal persiapan tentang PPDB, silakan disimak. Kemudian, yang harus menjadi perhatian di sini adalah tentang cara pendaftaran. Cara pendaftaran tahun ini agak sedikit berbeda, ya, dengan tahun sebelumnya. Yang mana pada tahun ini ada dua opsi pendaftaran. Yang pertama, online secara mandiri, artinya dilakukan secara personal, ya mandiri. Kemudian online dengan bantuan sekolah. Di online dengan bantuan sekolah asal, yaitu SMP, gitu. Jadi nanti dapat dibantu oleh pihak sekolah di SMP untuk didaftarkan di sekolah tujuan yang kalian pilih. Oke, mungkin kita akan bahas sedikit tentang bagaimana pendaftaran online secara mandiri dan dengan bantuan sekolah. Nah, alurnya ketika kita akan mendaftar secara online mandiri, ya, nanti kita akan mendapatkan akun pendaftaran. Ya, kita bisa meminta kepada sekolah akun untuk bisa mendaftar di web PPDB gitu. Mulai tanggal 14 Mei tentunya di sekolah, dalam hal ini SMP ataupun MTS, itu sudah ada user dan passwordnya untuk bisa login ke laman PPDB. Kemudian disiapkan juga mengisi titik koordinat domisili. Nah, silakan adik-adik untuk bisa cari ya titik koordinat ya, rumah domisili begitu. Sehingga nanti ketika ada isian titik koordinat tempat tinggal, itu kita bisa langsung mengisinya begitu. Atau bisa minta bantuan nanti sekolah juga, ataupun Bapak Ibu guru ataupun orang tua mungkin ya, jika memang belum tahu ya tentang titik koordinat domisili. Kemudian selanjutnya ya input dokumen ya. Nah, nanti alamat untuk pendaftar dengan jalur mandiri online itu pendaftar.ppdb.disdik.jabarprof.go.id. Nah, untuk jalur pendaftarannya itu ada perpindahan orang tua, anak guru, ya, prestasi kejuaraan atau perlombaan. Kemudian tidak diinput, artinya dokumennya tidak diupload, tidak diinput, itu prestasi nilai raport, kemudian KTM dan zonasi. Kemudian setelah input dokumen ini, silahkan memilih sekolah pilihan SMA
atau SMK ya, dengan jalur pendaftaran sesuai sekolah pilihan, artinya sesuai dengan jalur pendaftaran yang kalian pilih begitu. Selanjutnya ya, setelah diupload kemudian nanti ada review ya, memeriksa kembali perlengkapan dokumen persyaratan sesuai atau tidak sesuai. Jika sudah sesuai, silakan checklist konfirmasi. Kemudian jika belum sesuai, ya, kemudian silakan lapor ke sekolah asal via wali kelas melalui media komunikasi. Ya, kalau memang data-data yang diupload, yang dikirimkan melalui web PPDB itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya, silakan bisa lapor ke sekolah. Nah, untuk pendaftaran sendiri dibuka mulai 8 sampai 12 Juni untuk tahap pertama, tahap kedua 25 Juni sampai 1 Juli 2020. Nah, kemudian setelah semuanya dirasa cukup lengkap, silahkan dicetak bukti pendaftaran, kemudian melakukan pendaftaran sesuai jadwal pendaftaran. Maksudnya di sini melakukan pendaftaran ulang ketika semua persyaratan online sudah dilengkapi, dipenuhi gitu. Nah, ini untuk alur bagaimana kita bisa mendaftar secara online, secara mandiri. Jadi adik-adik langsung yang nanti daftar di web PPDB Jawa Barat. Nah, kemudian untuk cara yang kedua, ya, untuk cara yang kedua ini dengan bantuan sekolah, ya, dengan bantuan sekolah, artinya kita cukup meminta bantuan ke sekolah, dalam hal ini SMP ataupun MTS, untuk bisa mendaftarkan ya, adik-adik ke sekolah tujuan. Ya. Secara persyaratannya sama, begitu, harus ada koordinat domisili. Kemudian memilih jalur pendaftaran sesuai sekolah pilihan, yang mana itu ditentukan 21 sampai 30 Mei ya. Saat ini sedang nanti tanggal 21 sampai 30 Mei itu akan diadakan pemilihan jalur pendaftaran ya oleh sekolah ya, mau melalui jalur perpindahan orang tua, anak guru, prestasi kejuaraan atau perlombaan ya, atau prestasi nilai rapot, KTM atau zonasi, ya, nanti akan dilakukan pendataan oleh sekolah. Ya, kalau kita memilih ya online dengan bantuan sekolah. Ya. Kemudian sekolah membantu mengisi titik koordinat domisili. Kemudian pendaftar menyampaikan jenjang dan jalur yang diminati peserta persyaratannya. Ya. Jadi tetap kita harus menyiapkan persyaratan sesuai dengan jalur yang akan kita daftar begitu di jalur tersebut. Nah, kemudian melakukan pendaftaran sesuai jadwal pendaftaran oleh sekolah. Nah, jadi yang mendaftarkan adalah sekolah begitu. Waktunya sama 8 sampai 12 Juni tahap pertama, kemudian tahap kedua 25 Juni sampai 1 Juli 2020. Nanti setelah selesai buktinya akan dicetak dan kalian simpan bukti pendaftarannya. Jadi untuk opsi yang kedua ini dengan bantuan sekolah, adik-adik cuma menyampaikan ya, koordinat domisili, kemudian persyaratan-persyaratan sesuai dengan jalur yang akan diikuti, ya. Kemudian diserahkan kepada pihak sekolah, kemudian nanti pihak sekolah itu akan mendaftarkan ya, sesuai pilihan yang adik-adik tentukan begitu, mau di SMA ataupun di SMK mana, tentunya itu menjadi pilihan adik-adik peserta atau calon peserta didik SMA, SMK, SLB di Jawa Barat. Ya. Setelah itu ya tinggal menunggu hasil di web laman resmi PPDB Jawa Barat. Tentunya kalian sudah menerima bukti pendaftarannya ya, bahwa kalian sudah didaftarkan di sekolah tersebut.
Oke, itu info seputar PPDB 2020, infografisnya begitu. Kemudian di sini juga di web PPDB Jabar ini ada arahan PPDB melalui video ya. Silahkan saja diputar, disimak apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas begitu atau yang lainnya. Kemudian di bawahnya kabar terbaru PPDB 2020 ada apa saja. Daftar zona ya, ini untuk zonasi SMA ya, silahkan dicari. Kemudian ada juga informasi atau laman. Jadi nanti silahkan dibuka juga webnya ya, ELOK lokasi sekolah juara ini ya, untuk mengetahui secara detail ya, sekolah yang akan kita daftar di sekolah tersebut atau sekolah yang akan kita pilih. Kemudian peraturan gubernur dan petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru. Nah, ini untuk sekolah atau bagi panitia PPDB di satuan pendidikannya. Silakan dicari berita yang lainnya lagi ya. Nomor ada 3 ya. Baru ada 3. Nah, selain daripada ini ada info sekolah. Nah, info sekolah ini untuk menampilkan progres nantinya ya. Progres pendaftaran PPDB akan muncul di sini. Contoh misalnya kita pilih dulu daerahnya Kabupaten Tasikmalaya misalnya. Nah, di sini akan muncul sekolah-sekolah yang berada di Kabupaten Tasikmalaya. Kalau untuk SMK kita klik SMK, kemudian pilih lagi daerahnya. Nah, nanti akan muncul. Nah, kemudian kita pilih misalnya Cipatujah ini ya, SMK detail sekolah. Nah, detail sekolah ini menampilkan alamat, kemudian peta ya, kemudian grafik dan statistik. Ini grafik dan statistik pendaftar. Ini masih kosong karena memang belum ada pendaftar karena belum dibuka secara resmi. Oke, jadi konten yang ada di web atau laman PPDB ini seperti itu. Satu lagi ya, ini kelewat, PPDB Jabar 2020 cek pendaftaranmu. Ini kita bisa cek ya, kalian adik-adik bisa cek nanti setelah selesai mendaftar, kemudian mendapatkan bukti pendaftaran. Untuk progresnya ya bisa kalian cek ya, apakah benar-benar saya sudah terdaftar di sekolah tujuan. Silahkan dicek di sini. Ini biasanya menggunakan nomor registrasi pendaftaran, kemudian cari, atau mungkin nama tidak ada keterangan di sini ya, apakah kita memasukkan nama atau nomor registrasi atau NISN misalnya, tidak ada keterangan. Jadi ini laman resmi PPDB Jabar 2020 ya, kalian bisa secara berkala begitu mengecek laman ini, web ini, kalau nanti ada informasi yang terbaru gitu. Nah, kemudian yang kedua ya, tentang lokasi sekolah juara. Nah, lokasi sekolah juara ini untuk memberikan informasi kepada kalian tentang sekolah SMA, SMK, SLB di Jawa Barat dan memberikan informasi detail tentang sekolah-sekolah yang akan kalian pilih nanti begitu ya. Kalau simulasi PPDB ini untuk tutorialnya ya, ada, kalau memang masih belum paham bisa dipelajari satu persatu. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat saja ya. Yang pertama simulasi PPDB. Nah, simulasi PPDB ini fungsinya untuk memetakan sekolah yang akan menjadi tujuan kalian nantinya ya, dengan jarak rumah kalian. Jadi sainganmu misalnya untuk zonasi radius 3 km itu ada sekolah mana saja, SMP mana saja begitu. Dan ini khusus untuk SMA ya, karena untuk SMK tidak ada zonasi ya. Contoh misalnya silakan masukkan SMA negeri, radiusnya misalkan
saya coba 5 km ya, atau standarnya 3 km tadi dibuat. Kemudian misalnya Kabupaten Bogor, cari sekolahnya, misalnya ini Cileungsi. Kemudian kita proses. Nah, di sini akan menampilkan informasi ya. Calon lulusan SMA itu ada 291. Yang akan diterima berapa misalnya. Nah, di sini lulusan SMP-nya negeri sekian, swasta sekian. Daya tampung SMA sekian, kemudian daya tampung SMK sekian. Lulusan SMP yang dapat ditampung di sekolah negeri itu 677. Artinya tidak hanya di SMA Negeri Cileungsi saja, nanti dilihat ada sekolah mana saja yang berada di Cileungsi tersebut. Nah, ini untuk SMP-nya banyak ya, di paling bawah. Kemudian untuk SMA-nya ada berapa SMA yang bisa kita pilih di radius 3 km itu ya, dari sekolah dari Cileungsi, SMA Cileungsi ini ya. Kemudian SMK juga kita bisa melihat ya, di radius 3 km dari sekolah tersebut ada sekolah apa saja. Nah, ini kan tidak menggunakan koordinat rumah atau domisili begitu. Jadi kalian bisa mencoba ya untuk memetakan gitu. Kalau misalnya zonasinya itu berapa kilo misalnya, kalian pilih sekolah terdekat kalian, kemudian kalian buat radius berapa kilo dari sekolah terdekat yang ada di sekolah, yang ada di daerah atau yang dekat dengan domisili atau tempat tinggal kalian. Nah, nanti bisa kelihatan di sana ya. Jadi kemungkinan saya bisa masuk di sekolah SMA mana saja. Sekali lagi untuk SMK tidak ada batasan zonasi. Silahkan. Itu yang pertama tentang simulasi PPDB. Ya, kemudian cari sekolah. Cari sekolah ini adalah untuk memberikan informasi detail tentang sekolah. Ya, kita coba cari yang negeri misalnya. Kemudian jenjang SMA, provinsi kita cari di Kabupaten Bandung, kemudian cari sekolah. Nah, di sini muncul sekolah-sekolah yang berada di Kabupaten Bandung, statusnya negeri. Kita bisa cek misalnya Marga Asih ya, SMAN 1 Marga Asih. Kita lihat detail. Nah, kita bisa melihat di sini ada petanya, kemudian detail sekolahnya ya. Kemudian akreditasi, kemudian data siswa, kemudian guru dan tenaga pendidikannya dan lain-lain. Kemudian juga ada foto-foto ya. Foto-foto tentang sekolah. Inovasi sekolah ya, di sini juga ada ya, di sini mungkin belum diisi atau memang tidak diisi begitu. Nah, jadi seperti ini informasi sekolah yang akan kita pilih nantinya ya, kita bersekolah di SMA atau SMK atau SLB mana begitu. Oke. Yang lainnya update data ini untuk sekolah ya. Jadi kalian hanya bisa mencari informasi tentang bagaimana simulasi PPDB, kemudian yang kedua tentang informasi tentang detail sekolah yang akan kalian tuju. Jadi tak kenal maka tak sayang, katanya begitu. Jadi silakan dikenali dulu sekolah yang akan kalian pilih sebelum kalian mendaftar di sekolah tersebut. Yang lainnya ada kontak begitu, link ya untuk pendukung ya. Oke, untuk penjelasan informasi bagaimana cara daftar, informasi terbaru tentang PPDB 2020, syarat-syarat dan lain-lainnya, silakan kalian bisa terus pantau ya di web resmi PPDB Jabar 2020 ini ya. Nah, nanti untuk mendaftar alamatnya itu pendaftar.ppdb.disdikjabar.go.id. Ini untuk opsi bagi yang ingin mendaftar secara mandiri.
Jadi kalian langsung mendaftar sendiri begitu. Nah, bagi yang ingin didaftarkan oleh sekolah asal, ya, sekolah SMP-nya, silahkan nanti berhubungan dengan sekolah dan sekolah akan mendaftarkan melalui laman sekolah.ppdb. Jangan sampai salah ya. Nanti misalnya kalian login di sini ya, tapi loginnya ini khusus untuk sekolah ya, tidak akan masuk begitu. Jadi untuk kalian login dan mendaftar secara langsung itu, kalian loginnya di pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id. Nah, seperti itu. Nanti username dan password ini didapatkan atau diberikan. Jadi username dan password ini nanti didapatkan dari SMP atau MTS sekolah asal kalian. Baik, sudah cukup jelas ya. Kalaupun ada pertanyaan dari penjelasan yang kurang jelas, silakan bisa komen-komen di bawah. Ya, semoga sukses PPDB-nya dan pastinya semoga dapat diterima di sekolah favorit kalian. Oke, sampai jumpa di video